Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan kami statistik ebook 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Yang pertama di Indonesia, kita lagi gencar-gencarnya nih sharing kepada publik tentang SEMPLS dengan NCA, menggabungkan antara hasil analisis SEMPLS dengan NCA. Gimana caranya? Dan pada kesempatan ini kita lebih powerful lagi nih, kita bantuan menggunakan AI, ChatGPT ya, untuk membantu mengolah dan interpretasikan hasil penelitian kita SEMPLS dengan NCA ya. Jadi analisis data SEMPLS dengan NCA dengan bantuan ChatGPT. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Tolong dong bagi sahabat-sahabat semua untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Bunyikan loncengnya, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat semua. Sekali lagi kita akan membahas tentang SEMPLS dengan NCA. Necessary Condition Analysis yang menurut hemat kami tahun 2026 ini akan booming. Analisis ini banyak digunakan di dalam penulisan skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sekali lagi, gabungan SEMPLS dengan NCA akan menghasilkan analisis yang lebih powerful dibandingkan kita cuma pakai SEMPLS doang. Nah, kita minta bantuan ChatGPT untuk menginterpretasikan dan mengintegrasikan hasil interpretasi SEMPLS dengan NCA. Sekali lagi, subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan semoga memberikan kemanfaatan. Oke, ini referensi yang teman-teman harus punya ya. Silakan di-download aja di internet ataupun di link yang sudah kami berikan. Ini juga contoh referensi SEMPLS dengan NCA. Kita bahas ulang lagi 3 output utama dalam NCA itu effect size D, kemudian NCA chart dan bottleneck. Dan interpretasi effect size D ini seperti ini ya, nilainya 0,1, 0,1 medium, tingkat tinggi dan sangat tinggi. Kemudian karena kita cinta ke Indonesia dan riset Indonesia harus maju, maka kita selalu gercep ya bikin video-video tutorial terbaru tentang SEMPLS dengan NCA. Ini adalah hasil dari SEMPLS seperti ini nih. Ini adalah hasil, saya kasih tahu dulu di kita udah copy pindahkan hasil dari pengujian hipotesis SEMPLS. Dukungan sosial terhadap kepuasan, ini Fate coefficient-nya, ini signifikansinya. Dukungan sosial terhadap hubungan guru terhadap kepuasan, ini signifikansinya. Motivasi terhadap kepuasan, ini signifikansinya. Kalau cuman bahas SEMPLS aja, kita hanya ngomongin dukungan sosial itu berpengaruh signifikan, hubungan guru itu berpengaruh signifikan, motivasi hanya berpengaruh signifikan, berhenti sampai situ. Oleh karena itu, maka kita butuh bantuan lagi yang namanya NCA. Nah, di bawah ini hasil dari analisis NCA, Sailing Line Effect Size. Nah, ini adalah dukungan sosial terhadap kepuasan, ini adalah effect size-nya, dan ini signifikannya. Kemudian, keduanya kita gabung nih. Kita bikin dulu tabel kayak gini nih. Tabel kayak gini kita bikin dulu. Pengaruh antar variabel, ini bottleneck nilainya berapa, ini SEMPLS nih hasilnya, ini SEMPLS, ini hasil NCA. Kita bikin dulu tabelnya. Oke, kita bikin dulu tabelnya. Kemudian ini kita copy. Kita copy, pastekan di ChatGPT. Ya, ChatGPT kita tanya aja deh, nggak usah pusing-pusing sama ChatGPT nih. Kita copy paste, udah. Kemudian kita tanya, minta penjelasan pengaruh antar variabel secara lengkap. Kemudian ChatGPT menghasilkan analisis ini. Pengaruh SEM, dia bilang SEMPLS itu adalah hubungan kausal yang sifatnya cukup, sufficiency saja, yaitu Fate coefficient 0,2. Jadi dukungan sosial punya pengaruh 0,235, dan dia signifikan, dan dia adalah faktor pendorong sufficiency condition. NCA kondisi perlu, dia bilang, kemudian termasuk kategorinya kecil dan menengah, ini effect size-nya kecil dan menengah, kondisi yang diperlukan necessary tapi hanya pada level kecil dan menengah. Ini untuk mencapai 80%, kemudian bottleneck-nya 28%. Kesimpulannya dia bikin ya, dukungan sosial berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepuasan kerja dan juga harus hadir pada level minimum tertentu, yaitu level minimumnya kecil dan menengah. Untuk mencapai 80%, maka dia bikin bottleneck-nya itu harus 28%. Sama semuanya nih. Tapi di bagian pembahasan yang menarik nih, yang saya kasih tahu kepada teman-teman. Kan saya sering bilang kepada teman-teman, kenapa sih harus digabungin? Ini alasannya. Pembahasan. Ya, pembahasannya nih, lihat pembahasannya. Oke. Saya minta lagi ChatGPT. Setelah dia bikin summary kesimpulannya, dia minta, saya bilang, buat narasikan pembahasan dalam 3 paragraf berbeda untuk setiap variabel. Dia bikinin. Nah, ini dia pembahasan menarik nih. Coba kita lihat. Pengaruh dukungan sosial terhadap kepuasan kerja. Hasil analisis saya menunjukkan bahwa dukungan sosial punya begini. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik dukungan sosial ini begini pada level sapiensi. Namun demikian, nah, NCA memberikan pemahaman tambahan
bahwa dukungan sosial tidak hanya berperan sebagai faktor pendorong, tetapi juga sebagai kondisi yang diperlukan ya bagi tercapainya kepuasan tinggi dengan nilai efek size segini ini, bottleneck segini, kepuasan ini, ini. Temuan ini menegaskan bahwa dukungan sosial merupakan prasyarat penting yang tidak dapat dipakai untuk mencapai meningkatkan kepuasan. Nah, hubungan guru kita bikin kayak begini. Ya, ini pakai Chat GPT yang gratisan. Menurut saya ini udah lumayan ya tingkat pembahasannya ya. Apalagi kalau nanti pakai Chat GPT yang Pro. Lebih detail lagi akan dijelaskan. Ya, misalnya Anda memasukkan indikator-indikatornya apa untuk hubungan guru siswa, dimasukkan lagi ke dalam pembahasan Chat GPT ini. Nanti akan lebih dalam lagi Chat GPT memberikan analisis yang lebih jauh lagi ya. Misal dukungan sosial itu apa, kepuasan apa, indikator-indikator penelitian yang dimasukkan ke dalam pembahasan ini, Chat GPT akan memberikan insight yang berbeda. Gitu ya. Jadi kami sih sebenarnya intinya bahwa kalau nanti SAMPLS digabung dengan NCA, maka hasilnya akan lebih powerful. Hasilnya akan lebih berdaya, hasilnya akan lebih berdampak. Kita punya insight yang berbeda, yang lebih tajam lagi di dalam pembahasan penelitian kita. Mudah kok, cukup kopikan, tulis ulang lagi hasil SAMPLS dengan NCA dan bottleneck-nya saja. Kemudian tinggal copy pastekan Chat GPT, kemudian minta interpretasi Chat GPT. Kemudian dari hasil ini, kita tinggal copy paste ke Microsoft Word, ya tinggal pindahkan ke Microsoft Word aja ya. Hasilnya nanti ya di Microsoft diubah-ubah sedikit lah supaya nanti tidak terlalu pembahasan AI banget ya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan pada sahabat semuanya. Karena kita cinta sama Indonesia nih dan riset Indonesia harus maju. Jadi mudah-mudahan semoga di 2026 ini kita ngebut banget nih gabungan antara SAMPLS dengan NCA dan memberikan insight yang lebih powerful bagi hasil-hasil penelitian di Indonesia. Jadi kalau cuma SAMPLS doang, ya, skripsi, tesis, disertasi di Indonesia tuh biasa-biasa aja, common, umum, sudah biasa. Tapi kalau kita gabungkan lagi dengan analisis yang berbeda, misalnya dengan NCA, dengan IPMA, dengan ANN, analisis neural network, hasil dari SAMPLS yang digabungkan lagi dengan ANN, itu akan lebih insight lagi, akan lebih powerful lagi. Ya, ini ibu kami dan ini adalah toko buku online kami. Link ID ebook statistik 1000 halaman. Pembayarannya melalui QRIS dan sudah terkirim otomatis link unduhan ke email Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.